Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, jabatan saya Analis Pemberdayaan Masyarakat. UK1 saya di Direktorat Jenderal PDP, UK2 saya di Direktorat Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Lingkungan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen ASN di lingkungan kerja saya. Kegiatan yang pertama adalah saya mengumpulkan CV, esai, dan presentasi di depan Bapak Direktur atau pimpinan kami. Tujuannya sebagai bagian dari seleksi untuk penugasan di tingkat koordinator, mengetahui latar belakang khususnya pendidikan dan pengalaman kerja, kemudian penghargaan, prestasi, keahlian, dan keterampilan, serta minat karir ke depan. Kemudian untuk mengetahui minat peserta terhadap isu-isu tertentu di lingkungan kedua kami. Nilai manajemen ASN-nya adalah sistem merit, khususnya akuntabilitas, kemudian menjamin keadilan, objektivitas dalam penempatan di tingkat koordinator, kemudian menyediakan ruang bagi ASN untuk berkembang di isu yang diminati, kemudian bagian dari pengembangan karir juga khususnya sistem informasi dan data mengenai pegawai ASN. Kemudian membuat laporan kinerja, jadi ada informasi, tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang terukur dan akuntabel, adanya penilaian dan terukur, objektif, dan akuntabel, kemudian sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Ini juga prinsip sistem merit, yaitu keadilan dan kewajaran, objektivitas dan berbasis kinerja, kemudian ada penilaian kinerja dan kedisiplinan, kemudian peran hak dan kewajiban ASN yang profesional dan bebas KKN. Selanjutnya, saya ditugaskan juga membuat usulan tugas belajar, izin belajar, usulan rencana pengembangan oleh pimpinan atau direktur. Nah, ini untuk mengetahui minat ASN dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi secara mendetail, termasuk nama program studi dan universitas, kemudian untuk mengetahui pelatihan atau diklat yang ingin diikuti seperti kepemimpinan, manajerial, fungsional, atau BIMTEK, dan lain-lain. Nah, ini bagian dari nilai manajemen ASN, yaitu hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, mendapatkan fasilitas izin atau tugas belajar, menyediakan ruang untuk perjalanan karir bagi seorang ASN, juga bagian dari pemetaan kebutuhan dan pengembangan kompetensi ASN, juga sistem informasi dan data mengenai ASN. Yang terakhir, saya ditugaskan untuk mengikuti seminar dan melaporkan hasil seminar kepada Bapak Pimpinan atau Direktur, yaitu tujuannya untuk menambah pengetahuan dan kompetensi saya, kemudian untuk mendalami materi berkaitan dengan tugas dan fungsi khususnya di kedua saya. Nah, itu bagian dari nilai manajemen ASN, yaitu kewajiban ASN untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian hak ASN untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, kemudian bagian dari sistem merit yang menyediakan ruang dalam perjalanan karir seorang ASN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Analisis isu manajemen ASN oleh Aisyah Ashfatur Rahman. Jadi di sini saya ingin membahas isu yang terjadi di Ditjen PDP terkait manajemen ASN, yaitu penerapan WFH di lingkungan Ditjen PDP. Jadi di sini saya ada 3 masalah yang akan saya bahas, yaitu pertama, belum adanya peraturan yang berlaku secara nasional mengenai SOP atau sistem penerapan WFH untuk ASN. Yang kedua, absensi WFH masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan dalam rekap data ataupun kecurangan dari pegawai itu sendiri. Yang ketiga adalah komunikasi yang kurang efisien antar pegawai akibat adanya pembagian WFH dan WFO. Untuk kasus yang pertama, sudah ada sebenarnya SE dari Menpan RB terkait sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Namun SE ini dalam penerapannya masih diserahkan kepada masing-masing instansi, sehingga tidak ada acuan pasti dan tidak seragamnya penerapan WFH bagi ASN di berbagai instansi pemerintah. Misalnya saja di Kemendesa, ini ada perbedaan jumlah hari WFH antar PNS dan CPNS. Kemudian ada juga beberapa ditjen yang tidak menerapkan WFH untuk CPNS. Hal ini tentunya berpengaruh kepada hak dan kewajiban ASN. Yang kedua adalah masih manualnya absen yang dilakukan untuk WFH. Tidak adanya SOP seperti isu yang pertama membuat tidak ada penyeragaman laporan WFH secara nasional.
Untuk di Ditjen PDP yang berlaku adalah laporan WFH menggunakan aplikasi timestamp kemudian dikirimkan kepada WhatsApp group yang dikoordinir oleh bagian TU. Saya melihat ada banyak kelemahan dari sistem ini, diantaranya perekapan manual yang bisa mengakibatkan kesalahan pada rekap absensi, maupun kecurangan dari pegawai yang mengirimkan absen WFH tidak pada lokasi yang tepat atau jamnya diubah seperti itu. Kemudian kecurangan-kecurangan ini tidak sesuai dengan peran ASN dalam pelaksanaan kegiatannya yang harus bersih dari praktik KKN. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya komunikasi akibat ada yang WFH dan WFO. Karena sekarang ada WFH-WFO sehingga komunikasi kurang lancar antar pegawai akibat tidak terbiasa menggunakan sistem online. Jadi di sini perlu adanya dokumen pekerjaan secara terpusat dan digital sehingga pegawai yang harus melanjutkan pekerjaan pegawai sebelumnya bisa langsung melanjutkan pekerjaannya tanpa perlu banyak berkomunikasi dengan pegawai sebelumnya. Berikut selanjutnya adalah solusi yang bisa saya ajukan untuk mengatasi masalah-masalah sebelumnya. Yang pertama adalah dibutuhkan aturan yang berlaku secara nasional mengenai SOP atau mekanisme penerapan WFH bagi ASN. Yang kedua adalah dibutuhkan sistem absensi WFH atau aplikasi khusus absensi WFH yang tidak lagi manual dan kuat sistem pengamanannya agar tidak mudah dicurangi. Serta yang terakhir adalah dibutuhkan media komunikasi yang efektif dan efisien agar setiap pegawai mengetahui update pekerjaan di direktoratnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Quraim Fatik, analis data dan informasi pada unit kerja sub koordinasi pengelolaan data dan informasi Setdijen PPDT. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis manajemen PNS di lingkungan kerja saya. Sesuai dengan visi Presiden Jokowi pada periode kedua ini menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu dari 5 visi besar pemerintah untuk melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, Kementerian Pan-RB mengeluarkan Permen Pan-RB nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu melalui 8 area perubahan yang selaras dengan amanat RPJMN. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis manajemen PNS melalui pendekatan 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Pada masa transisi dari dominasi organisasi struktural menjadi dominasi organisasi fungsional saat ini, Setdijen PPDT secara aktif memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PPDT sesuai dengan kualifikasinya, baik yang masuk dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, maupun jabatan administratif. Perubahan yang kedua adalah deregulasi kebijakan, yaitu dengan menetapkan rencana strategis Ditjen PPDT 2020-2024 yang selaras dengan manajemen ASN atau reformasi birokrasi. Yang kedua adalah menetapkan bisnis proses kegiatan Ditjen PPDT sesuai dengan SOTK yang baru. Perubahan yang ketiga adalah penataan organisasi. Hal ini dilakukan dengan Kementerian Desa menetapkan Permen Desa PDTT nomor 15 tahun 2020 tentang SOTK Kementerian Desa serta mengeluarkan Permen Desa nomor 16 tahun 2020 tentang uraian fungsi JPT dan tugas kelompok Japfung di lingkungan Kemendesa. Hal ini ditindaklanjuti dengan menghapus jabatan struktural eselon 3 dan eselon 4 atau menghapus Kabak dan Kasubdit serta Kasubag dan Kasi. Selanjutnya perubahan yang keempat adalah penataan tata laksana. Penataan tata laksana ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permen Desa PDTT nomor 5 tentang tata naskah, yaitu aturan untuk membuat nota dinas, surat tugas, SK Tim, dan lain sebagainya, serta penetapan Permen Desa nomor 9 tahun 2019 tentang pola klasifikasi arsip, yaitu untuk aturan tentang penomoran surat naskah dinas. Perubahan yang kelima adalah penataan SDM aparatur. Yang pertama dilakukan dengan melakukan lelang JPT secara terbuka, diumumkan melalui website Kementerian Desa.
Dan yang kedua adalah memberikan tugas belajar kepada ASN-ASN yang berprestasi. Perubahan yang keenam adalah penguatan akuntabilitas. Setdijen PPDT menyusun dan menyampaikan draft manajemen risiko pada tingkat organisasi hingga tingkat program kegiatan pada unit kerja Dijen PPDT yang didampingi oleh Itjen Kemendesa. Perubahan yang ketujuh adalah penguatan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan membuat laporan kinerja secara berkala baik pada tingkat pegawai maupun tingkat organisasi. Dan yang terakhir adalah perubahan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini dilakukan dengan aktif dalam pelayanan si pemandu, yaitu sistem informasi publik dan penanganan pengaduan masyarakat terpadu. Tentunya kami akan melayani pengaduan masyarakat di daerah tertinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Rosadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan identifikasi isu kedudukan dan peran PNS terkait whole of government di tempat saya bekerja, yakni Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, khususnya di Direktorat Penyelesaian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan atau Direktorat P2SBK. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PPDT sebagai kantor saya tempat bernaung adalah melakukan kegiatan untuk memenuhi prioritas nasional tahun 2021, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Wilayah yang dimaksud adalah daerah-daerah yang berada di dalam daftar daerah tertinggal sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2020. Berdasarkan Perpres tersebut, terdapat 62 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Kegiatan yang berkaitan dengan whole of government. WOG memiliki beberapa karakteristik inti, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Direktorat P2SBK di wilayah kabupaten-kabupaten tersebut tentu harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu instansi lain yang turut membantu maupun pemerintah kabupaten dan dinas-dinas terkait di wilayah yang menjadi sasaran kegiatan. Disinilah terjadi penguatan koordinasi antar lembaga, meskipun tidak permanen, tapi merupakan salah satu best practice dari WOG. Permasalahan dan tantangan adalah belum terjadinya penguatan lembaga secara solid, salah satunya karena faktor komunikasi. Masih sering terjadi lost contact atau sulitnya pihak-pihak yang terkait, terutama dari lintas wilayah untuk dihubungi. Hal tersebut bisa disebabkan nomornya sudah tidak aktif, perbedaan zona waktu, atau kendala jaringan. Ada pula kontak yang bisa dihubungi namun sudah dimutasi ke daerah atau instansi lain yang tidak terkait atau bahkan sudah pensiun. Hal ini membuat proses koordinasi tidak maksimal sehingga proses kegiatan menjadi terhambat. Rekomendasi solusi. Perlu dibangun jaringan komunikasi yang terpadu antar lembaga. Karena tidak semua lokasi ada jaringan internet, salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaharui kembali daftar kontak dari pihak-pihak kabupaten maupun dinas-dinas terkait di kabupaten tersebut. Karena merekalah sasaran utama dari kegiatan di Ditjen PPDT, khususnya Direktorat P2SBK. Selain memperbaharui, kita perlu memverifikasi apakah nomor yang didapat itu aktif dan bisa dihubungi. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya Alfian Nurhadi dari Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan akan membahas mengenai penerapan whole of government di lingkungan kantor. Pusat Penyusunan Keterpaduan sendiri memiliki program dan kegiatan menyusun peta jalan pembangunan desa, menyusun peta jalan pembangunan kawasan perdesaan, dan menyusun review dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan pada 62 kawasan perdesaan prioritas nasional. Penerapan konsep whole of government di lingkungan kantor kami yaitu adalah melalui koordinasi dengan cara joint planning dan joint working. Karena kantor kami bertugas menyusun rencana pembangunan, maka dibutuhkan koordinasi dan konsultasi yang melibatkan akademisi dan pemerintah daerah. Kemudian setelah adanya joint planning, maka selanjutnya adalah joint working untuk mengerjakan secara bersama-sama peta jalan yang telah disusun tadi. Pada proses penyusunan peta jalan itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap koordinasi dan konsolidasi.
Pada tahap ini dilakukan pendekatan dialog untuk memberikan perspektif dan pemahaman yang sama terhadap apa yang akan dikerjakan dan melibatkan akademisi. Pada tahap ini akan disusun kerangka berpikir dan outline dari draft peta jalan itu sendiri. Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan identifikasi data dan validasi data di lapangan di daerah-daerah. Untuk itu melibatkan pemerintah daerah dalam fokus grup diskusi. Setelah data berhasil divalidasi, maka draft penyusunan sudah pada tahap final yang kemudian akan dipresentasikan untuk kemudian dievaluasi yang melibatkan unit lain di Kementerian Desa seperti Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Sekian bentuk penerapan Whole of Government di lingkungan Pusat Penyusunan Keterpaduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rominasi Ramadanti Irwansyah. Analisis isu World of Government di kantor. Jadi, isu yang saya angkat adalah terkait dengan proses pengumpulan dan rekap data kelembagaan dari Satuan Permukiman Transmigrasi, di mana dalam prakteknya pengumpulan data ini menjadi kurang efektif dan efisien, terlambat karena memang kurangnya penggunaan media pengumpulan data yang terintegrasi. Nah, berdasarkan hasil analisis, dipahami bahwa proses pengumpulan data ini sudah masuk dalam kategori penerapan konsep POG itu sendiri. Misalnya dalam proses koordinasinya masuk dalam kategori koordinasi kelembagaan dengan tipe dialog karena memang antara pusat dan daerah itu terjalin pertukaran informasi. Dalam hal ini adalah data-data kelembagaan dari Satuan Permukiman Transmigrasi. Namun kenyataannya penggunaan pendekatan WOG ini sendiri belum sepenuhnya berjalan karena memang selain dengan konsep integrasi yang ditekankan juga perlu adanya penggunaan instrumen-instrumen baru seperti teknologi informasi sehingga mempermudah proses pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, dari keadaan tersebut saya mencoba untuk memberikan beberapa solusi atas keadaan ini. Yang pertama adalah perlu menekankan koordinasi dan upaya integrasi dengan daerah. Di sini kita bisa sebagai pihak pusat kita bisa melakukan penataan institusional struktur vertikal karena memang pusat dan daerah itu di dalam kategori hubungan struktur yang vertikal. Kemudian kita perlu pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat media pengumpulan data yang terintegrasi. Seperti kita memanfaatkan Linji Drive, kemudian dokumen pengumpulan datanya itu bersifat online, sehingga ketika daerah mengupdate datanya, maka dengan mudahnya juga menjadi rekap data atau update data terbaru, sehingga kita tidak perlu untuk merekap data satu persatu. Kemudian kita juga perlu memperhatikan kemampuan dari kita sebagai penyelenggara dan kemampuan dari pihak daerah untuk mengaksesnya, sehingga solusi yang kita buat ini untuk mempermudah jangan sampai tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga malah mempersulit seperti itu. Dan ini juga sejalan dengan prinsip penyelenggaraan WOG yang baik karena kita perlu untuk mensosialisasikannya terlebih dahulu agar cara-cara baru ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat dengan baik. Nah, kemudian sebagai kesimpulan saya memahami bahwa penerapan WOG ini butuh partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk kita, dan benar-benar penekanan pada kita sebagai aparatur negara yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Sebagai CPNS, kita bisa mulai melakukan penerapan WOG ini dari pelaksanaan tugas-tugas kita, misalnya seperti yang saya lakukan adalah dengan menerapkan proses koordinasi yang baik, kemudian mencoba untuk mencari media integrasi yang baik, integrasi data yang baik antara pusat dan daerah, sehingga proses pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Direktorat Perencanaan Teknis, Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada 3 hal dari prinsip yang telah diterapkan di Direktorat Perencanaan Teknis, yaitu partisipatif, di mana seluruh kebijakan atau rencana kerja yang akan dibuat akan sangat berkaitan dan digunakan oleh direktorat lainnya. Output di Direktorat Perencanaan Teknis merupakan input di direktorat yang lainnya di satu dirjen, yaitu Dirjen PEID DTT. Transparan, setiap rencana atau kegiatan atau kebijakan yang dibuat akan didiskusikan dengan direktorat terkait terlebih dahulu sebelum disahkan oleh pejabat yang berwenang. Aksesibel, setiap rancangan atau kegiatan atau kebijakan dapat diakses dengan mudah. Sejauh ini kami memakai media Google Drive.
Analisis dan solusi dari pelayanan publik. Kendala pertama, audiens atau masyarakat yang dilayani di Direktorat Perencanaan Teknis adalah para pengguna data, yaitu direktorat lainnya dalam kesatuan Dirjen PEID DTT. Maka, belum adanya SPM atau standar pelayanan minimal, karena yang dilayani adalah sesama ASN. Kendala yang kedua, karena dibentuknya SOTK baru beserta anggota tim yang baru di dalamnya, membuat proses adaptasi harus berjalan jauh lebih cepat, dan masih ada beberapa ASN yang bergerak agak lambat dalam menyikapi perubahan ini. Solusinya, menerapkan pelayanan yang responsif, baik terhadap unit kerja sendiri maupun yang lainnya, tanpa mengesampingkan kode etik profesi. Maksudnya adalah, ketika kita memberikan sesuatu dokumen ke direktorat yang terkait, tetap harus memperhatikan kode etik dengan melayani sepenuh hati, karena sesungguhnya memang ASN yang kita layani yang meminta data tersebut itu adalah bagian yang memang harus kita layani, sehingga harus sesopan mungkin, bahkan meskipun ASN tersebut juga adalah ASN yang seumuran atau di bawah umur kita, tetap kita layani secara profesional, tetap kita layani dengan ada cut off time-nya, jadi jangan sampai tidak atau dilempar tugasnya ke orang lain karena memang itu bukan tugas saya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap layani dengan sepenuh hati dan memberikan solusi. Jikapun memang bukan di bagian saya, karena saat ini saya diperbantukan di Subdirektorat Perencanaan Teknis Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa. Misalnya ada seseorang yang minta data promosi dan pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi. Nah, saya harus bisa memberikan nama PIC-nya dan juga menjawabnya secara sopan, sehingga hal-hal tersebut merupakan sesuatu solusi bagi pelayanan publik yang walau dilakukan oleh 1-2 orang ASN itu diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap ASN-ASN lainnya di wilayah Direktorat Perencanaan Teknis. Ketika sudah terjadi pelayanan publik yang baik, meskipun belum terjadi hitam di atas putih, maka dari situ akan bisa dibuat suatu ketentuan khusus mengenai pelayanan publik yang biasanya tertuang dalam SPM atau standar pelayanan minimum di organisasi sendiri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pemaparannya terkait dengan manajemen ASN, terus WOG, dan juga penerapan pelayanan publik. Untuk bagian ini, saya coba akan menyampaikan sedikit mengenai penerapan pelayanan publik di unit kerja saya. Nah, kebetulan di unit kerja saya di pembinaan organisasi dan tata laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi, ini mengacu pada 3 isu utama terkait dengan pelayanan publik. Yang pertama adalah tidak tersedianya data matriks identifikasi kebutuhan untuk penyusunan SOP, kemudian pengumpulan data matriks identifikasi kebutuhan SOP yang saat ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian juga yang ketiga atau yang terakhir adalah kurangnya kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PIC atau ASN yang ditunjuk dari masing-masing unit kerja. Nah, atas isu tersebut, langkah yang coba kami ambil untuk dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah yang pertama, membangun kesadaran para pegawai ASN ini untuk dapat melayani dengan baik. Kemudian juga memberikan reward and punishment yang seimbang kepada pegawai yang memang memiliki kinerja baik atau buruk dan juga sebaliknya. Kemudian melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum yang diupayakan dengan menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat unsur prosedur dan batas waktu penyelesaian. Dalam waktu dekat juga kami akan coba buatkan sistem yang bisa mengakomodasi untuk penyimpanan seluruh data identifikasi SOP. Nah, yang kedua adalah menerapkan pola pelayanan secara terpadu, di mana koordinasinya hanya dengan tim tata laksana dari Biro Kepegawaian dan Organisasi. Dan yang terakhir adalah menata sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika pekerjaan. Dalam artian dengan kondisi perkembangan teknologi dan informasi, berarti kita harus mencoba untuk memaksimalkan kemajuan dan perkembangan teknologi yang ada saat ini untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih.